Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Sekarang kita akan belajar bersama lagi tematik kelas 5. Tema 5, subtema 2. Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ketiga dan keempat. Kita langsung masuk pada pembelajaran ketiga, yaitu alat optik. 1. Loop. Dalam memperbesar suatu benda, loop akan membiaskan cahaya. Loop membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Ini contohnya ya. Menggunakan apa lensa cembung loopnya? Benda yang dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar. Ini aslinya kecil segini, setelah kita gunakan loop maka akan tampak membesar. Selanjutnya yaitu alat optik yang kedua adalah kacamata. Tahukah kamu cara kerja kacamata? Jadi cara kerjanya adalah cahaya dari luar menembus lensa bening ya, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Lensa kacamata dapat cembung atau cekung. Ini dia lensanya. Ya, kita teruskan. Alat optik yang ketiga yaitu mikroskop. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Ini mikroskop cahaya ya, contohnya seperti ini. Kita dapat melihat benda yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata dengan menggunakan mikroskop ini. Nah, sekarang scanning mikroskop elektron atau SEM merupakan apa ini namanya? Mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Serbuk sari dilihat dengan SEM. Ini contoh serbuk sari dilihat dengan SEM, bentuknya seperti ini ya, berduri-duri. Padahal sangat kecil sekali serbuk sari pada bunga itu. Kalau kita lihat langsung itu nggak terlihat malah karena sangat kecilnya sekali serbuk sari. Ternyata setelah diperbesar dengan scanning mikroskop elektron atau SEM, seperti ini bentuknya yang diperoleh ya. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. 1. Bacalah informasi pada tabel berikut. Nomor 1. Informasi tentang Pangeran Diponegoro ya. Lahir di Yogyakarta 11 November 1785. 2. Putra sulung Hamengkubuwono III. 3. Perang Diponegoro tahun 1825. 4. Perang disebabkan Belanda memasang patok. 5. Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. 6. Perang berakhir 1830. 2. Carilah hubungan antar informasi. Tiga, rangkailah informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Dari informasi tadi yang masih berupa tabel ini, kemudian kita rangkai menjadi bentuk tulisan seperti ini. Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda.
Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Ini Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Ini gambarnya ya. Gambar Pangeran Diponegoro. Kemudian masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu kita akan pelajari tentang menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri dari atas gambar dan teks. Perhatikan teks visual berikut. Di sini ada sebuah gambar. Gambar siapa itu? Gambar R.A. Kartini. Kemudian teksnya apa teksnya? Kita lihat teks yang dari sebelah sini ya. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Berikut tabelnya ya. Apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Nah, poin pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Kemudian poin yang kedua, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya dan dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Poin yang ketiga, Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Isi surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini apa? Kemudian kehidupan Kartini saat masih hidup. Itu perlu kamu ketahui ya. Terus kemudian kita lanjutkan materi berikutnya itu sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila kelima Pancasila. 1. Bekerja keras demi meraih kemerdekaan. 2. Menjunjung tinggi keadilan. 3. Selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. 5. Bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Iketut jelantik berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah kerajaan Buleleng. Kita teruskan materi berikutnya, membedakan garis sejajar dan garis berpotongan. Garis yang berwarna merah ini namanya garis sejajar karena letaknya sejajar. Garis yang berwarna hijau namanya garis berpotongan tegak lurus. Masih ingat ya tegak lurus ya, seperti ini ya. Sudah diajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga yang berwarna biru garis berpotongan tidak tegak lurus ini juga sudah diajarkan di pertemuan atau pembelajaran sebelumnya. Ya, kita mulai pelajari satu persatu. Yang pertama dari garis tegak lurus. Mohon maaf, dari garis sejajar dulu ya, yang warnanya merah ini.
terdiri dari dua garis yang berdampingan tidak membentuk sudut. Contoh, lintasan, lari, dan tanda pembatas jalan. Tanda pembatas jalan itu seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa temukan garis sejajar yaitu pada rel kereta api. Itu namanya garis sejajar. Jadi matematika ini bisa bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya kita bisa membuat rel kereta api dengan ilmu garis sejajar ini. Kemudian yang kedua, yang warna hijau ini adalah garis apa namanya? Namanya adalah garis berpotongan tegak lurus. Ya. Terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini dia, sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Contoh tanda persimpangan jalan atau perempatan. Yang ketiga yaitu garis berpotongan tidak tegak lurus yang berwarna biru ini. Nah, ini terdiri dari dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus membentuk sudut yang besarnya berbeda. Contoh, perpotongan rel kereta api. Ya. Rel kereta kalau berpotongan ini akan membentuk garis berpotongan tidak tegak lurus. Perhatikan macam-macam garis pada gambar berikut. Garis apa saja yang ada pada jalan tersebut? Nah, ini dia garisnya. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pembelajaran yang ketiga dan keempat ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.